Pada episode ke-9, kita dilihatkan kepada Juliet yang baru melompat dari ketinggian. Di sini, ia pun berhasil lolos dari kejaran Rob dan juga Paul. Ya, dengan pelarian tersebut, jejak Juliet benar-benar menghilang secara cepat. Tentu dari sini Rob mulai semakin panik, begitu juga dengan Bernard yang merasa kagum. Dari diskusi mereka, Rob segera memerintahkan tiap anak buahnya untuk mencari Juliet di tiap-tiap lantai. Lalu, scene berpindah lagi kepada tim penggeledah. Kali ini, Hank diminta menunjukkan lokasi dari kediamannya Walk. Namun di sini, dengan senang hati, Walk mengizinkan tim penggeledah untuk masuk. Di saat yang sama, Pete pun turut dihampiri oleh kelompoknya Rob. Ia dicurigai karena keterlibatannya sebagai seorang ayah. Ia berkata jujur bahwa Juliet memiliki pola pikir sendiri dan pola pikir tersebut sangat sulit untuk ditebak. Kemudian, dibawalah kita kepada istri dan juga anak dari Rob, di mana secara tiba-tiba mereka dihampiri oleh 2 orang pengawal, yang ternyata Rob sempat meminta kedua pengawal itu untuk menjaga keluarganya. Tapi di sini si istri menolak serta melarang kedua pengawal itu untuk masuk ke rumahnya. Awalnya memang keadaan di dalam rumah baik-baik saja, namun tak lagi setelah ia mulai melihat beberapa pecahan barang. Begitu juga dengan keberadaan memory card yang kita tahu punya siapa. Yang sudah jelas ternyata selama ini Juliet sengaja bersembunyi di rumahnya Rob. Ya, persis seperti apa yang dibilang oleh Pete kepada Rob bahwa cara pikir Juliet tidaklah bisa ditebak. Dan betul saja, kali ini yang menjadi target adalah keluarga dari Rob sendiri. Juliet meminta sang istri yang bernama Paula untuk memborgol dirinya di area dapur. Dengan harapan ia tak bisa kemana-mana namun masih menghadap ke kamar anaknya. Barulah dari situ, Juliet segera mengakses memory card tersebut dengan mengandalkan komputer milik Paula. Di waktu yang berbeda, Paul tidak diizinkan masuk ke rumahnya Juliet, di mana ruangan itu sedang digeledah oleh mantan murid dari Paul sendiri. Mantan murid itu mengaku bahwa ia hanya mengikuti perintah dan tidak benar-benar tahu keberadaan Juliet yang sebenarnya. Kembali lagi ke rumahnya Rob, di mana dari sini diketahui bahwa Paula merupakan mantan pemberontak. Tapi ia tak lagi memiliki prinsip serupa setelah bertemu dengan Rob. Rob mampu meyakini dirinya bahwa keadaan di luar silo persis seperti apa yang selalu mereka lihat melalui jendela. Tak lama, penggeledahan rumah Juliet pun sudahlah selesai, di mana secara diam-diam Paul bertekad masuk ke dalamnya. Tak lain tak bukan, di ruangan ini, Paul ingin melakukan pembuktian secara mandiri. Mencari dan mencari, itulah yang bisa dilakukan Paul di dalam ruangan ini. Tapi tetap saja, ia tak menemukan satupun barang yang masih tersembunyi. Dan setelah menelusuri semuanya, secara tiba-tiba ingatan Paul langsung tertuju kepada sebuah rak di kamar mandi. Ia percaya bahwa Juliet tidak menggunakan rak ini sebagai rak biasa. Yang benar saja, tepat di belakangnya tersimpanlah buku rahasia yang sempat ditujukan kepada Gloria. Setelah itu, scene berpindah lagi kepada Juliet yang belum bisa mengakses memori tersebut. Beruntungnya terdapat coret-coretan dari Allison yang mengarahkan bahwa kodenya adalah library. Tapi di sini Juliet tak sadar bahwa Paula sudah menyiapkan kunci borgol sedari tadi. Yang kemudian, scene berpindah sejenak kepada Lucas yang dibawa ke ruangan Bernard. Bernard berhasil mengetahui identitas Lucas setelah melacak tiap-tiap aktivitas kurir pada beberapa hari belakang. Awalnya sih memang Bernard masih berbicara dengan lembut selembut-lembutnya. Tapi tak lagi setelah Lucas terlalu bertele-tele. Yang pada akhirnya Bernard mendapat informasi bahwa di memory card itu terdapat nomor seri berangka 18. Atas informasi tersebut, Lucas pun langsung ditahan untuk sementara waktu. Di mana tak mau berlama-lama, Bernard segera meminta untuk dicarikan segala perangkat yang terhubung ke memori berseri 18. Berbeda dengan Bernard yang menggebu-gebu, Paul justru merasa semakin gemetar sekaligus syok. Ia tak percaya bahwa apa yang ada di luar sana sangatlah jauh berbeda dengan yang ia lihat selama ini. Saking bedanya, Paul sampai tak sadar jikalau ia telah meneteskan air mata.
Setelahnya, Bernard pun diberitahu bahwa terdapat satu komputer yang terhubung ke memori card itu, yang mana komputer itu berada di rumah nomor 114 dan rumah tersebut adalah rumah dari Rob. Hanya saja Juliet yang lagi seru masih nggak sadar bahwa Rob sedang menuju ke rumah itu. Bahkan, ia tak sadar juga jikalau Paula sudah lepas dari borgolnya. Dengan melihat wajahnya George, Juliet langsung terdiam seperti patung. Sampai-sampai Paula harus menegaskan bahwa keadaan Juliet dalam bahaya. Dan disinilah Juliet segera disuruh keluar secepat mungkin sebelum Rob beserta timnya datang ke sini. Beruntungnya, Juliet sudah benar-benar pergi dari rumah tersebut. Tapi di samping itu, Rob bersyukur karena istri beserta anaknya tidaklah diapa-apakan oleh Juliet. Di saat yang bersamaan, entah apa yang terjadi, secara tiba-tiba seluruh kamera di bunker silo mulai mati total. Alhasil, tepat saat itu juga Bernard tak bisa lagi memantau apa yang sedang terjadi. Dari situlah, scene langsung beralih kepada seorang pemuda yang bekerja sebagai pakar IT. Tanpa disangka, ia sengaja datang ke suatu rumah yang ternyata rumah itu adalah rumahnya Patrick. Dan di sini, secara diam-diam Juliet sengaja bersembunyi di dalam rumah tersebut. Yang terkuak sudah bahwa pemuda inilah yang baru saja merusak sistem kamera dari petinggi silo. Ia merupakan kenalannya Patrick di mana tanpa berlama-lama Juliet langsung menyerahkan memori card itu. Hebatnya, pemuda tersebut berkata bahwa ia bisa memanipulasi jejak seolah-olah aktivitas ini berasal dari tempat lain. Yang alhasil cukup dengan mengandalkan sebuah kode akses dari Allison, Juliet pun kembali tertuju kepada video pembuka milik George. Sembari video itu diputar, pihak Bernard benar-benar dibuat bingung. Bagaimana tidak? Bayangkan aja, memori card itu benar-benar dibuat seolah-olah terhubung ke banyak perangkat yang berada di seluruh silo. Di sisi lain, Rob mulai mendapat pengakuan dari Paula bahwa Paula sengaja membiarkan Juliet pergi. Hanya ada satu alasan bagi Paula untuk membebaskannya, yaitu ia tidak ingin ada aksi kekerasan di hadapan sang anak. Mendengar alasan tersebut, Rob pun langsung luluh. Yang ternyata ia merupakan seorang pria yang begitu sayang kepada keluarganya. Ya, meski selama ini Bernard selalu menuntutnya untuk menomorsatukan bunker daripada keluarga. Sampai pada akhirnya, di waktu yang sama, George langsung mengarahkan Juliet kepada suatu file, yaitu sebuah file berjudul Pembersihan Gen Carmody, di mana ketika dibuka, untuk pertama kalinya mereka bertiga pun langsung terpukau sekaligus kaget. People have to know. Can anyone hear me? Can anyone hear me? Pada episode ke-10 atau The Last Episode, Juliet bersama si programmer yang bernama Danny dan juga Patrick pun mulai bertanya-tanya. Yang mana satu-satunya cara untuk memberitahu para warga adalah menyiarkan video itu secara massal. Dan untung saja, mereka sudah pergi terlebih dahulu sebelum kelompok penyergap datang ke rumah Patrick. Yang berujung, mereka bertiga harus bersembunyi dalam corong pembuangan. Setelah sekiranya keadaan sudah aman, barulah mereka kembali keluar. Di sini, Danny akan mengoprek salah satu server pusat secara diam-diam. Meski pada faktanya, hal itu akan ketahuan karena sudah terdapat kamera di area tersebut. Yang benar saja, nggak butuh waktu lama terpusatlah perhatian Bernard kepada ketiga orang itu. Namun tiba-tiba layar pun berhasil dihubungkan secara menyeluruh. Pemandangan bumi yang hijau dan asri benar-benar membuat semua pekerja terpukau, di mana secara cepat mereka segera disuruh berbalik, begitu juga dengan Rob. Dan ternyata Bernard berniat untuk menonaktifkan sistem secara menyeluruh. Ya, kalau udah kayak begitu, nggak ada cara lain selain berpencar. Bisa dibilang pada posisi ini Bernard sudah benar-benar ahli untuk membaca pergerakan Juliet. Ia tahu bahwa Juliet sudah berada di corong pembuangan demi menghindari adanya pihak penyergap. Hanya saja, dengan berbagai cara, mereka semua pun sengaja membuang alat-alat berat demi menangkap Juliet. I've been told to knock you out of the chute.
Sampai pada akhirnya, barang paling berat turut dilempar saat itu juga. Dan mau tak mau, Juliet harus melompat yang untungnya ia berhasil diselamatkan di waktu yang tepat oleh pihak terbawah. Lalu, Juliet yang berada di lantai paling bawah pun mulai dievakuasi oleh teman-temannya di kediaman Walk. Tapi sayang, belum juga bercerita banyak, Rob bersama Bernard sudah tiba di lantai tersebut. Tanpa basa-basi, Juliet segera diminta untuk ditahan. Nggak cuma ditahan, memory card yang selama ini disembunyikan pun turut dihancurkan oleh Bernard. Dan apa boleh buat, sejak saat itu Juliet resmi menjadi tahanan paling berbahaya. Ia dikawal ketat sembari berjalan ke lantai atas. Semua mata tertuju kepadanya, termasuk seorang anak kecil yang sempat bangga dengan keberadaan Juliet. Sedangkan di saat yang bersamaan, Walk terlihat memberanikan diri untuk keluar dari rumahnya. Selama 25 tahun ini, Walk dikenal sebagai orang yang tidak pernah keluar rumah. Tapi entah kenapa, untuk sekarang ia pun bertekad untuk mematahkan fakta tersebut. Belum diketahui pasti ia ingin kemana, tapi yang jelas Walk terus berjalan dan berjalan. Sampai-sampai Hank sendiri harus keheranan melihat pergerakan Walk yang mulai keluar dari rumahnya. Dan ternyata, ia sengaja pergi mampir ke suatu tempat. Usut punya usut, tempat itu merupakan tempat pembuatan kostum khusus bagi orang-orang yang melakukan pembersihan. Di sisi lain, Bernard sengaja memerintahkan petugasnya untuk melepaskan borgol dari tangan Juliet, di mana ia sengaja diajak ke suatu tempat paling rahasia dan hanya diketahui oleh Rob beserta Bernard. Ya, tempat yang berada di ruangan tersembunyi ini merupakan otak dari bunker Silo. Juliet sengaja diajak ke tempat ini demi memperlihatkan fakta sesungguhnya dari kematian George. What is the volume? I need water. Di mana ternyata George bukanlah dibunuh, melainkan ia memang sengaja lompat dari ketinggian. Dan pada posisi tersebut, George sudah mengetahui bahwa keberadaan kamera tersembunyi benar-benar ada. Kemudian dihampirilah Juliet oleh sang ayah. Pete benar-benar sedih setelah mengingat seluruh kegagalannya sebagai seorang ayah. Tapi, Juliet justru lebih sadar bahwa selama ini ia sudah salah. Salah yang disebabkan oleh rasa curiga kepada Pete serta selalu menuduhnya sebagai impostor. Di ruangan lain, Bernard mulai memanggil Lucas, yang pada ujungnya Lucas pun tetap mendapat hukuman moral, di mana ia akan dipindahkan ke lantai terbawah selama 10 tahun untuk bekerja sebagai seorang mekanik. Setelahnya, scene beralih lagi kepada Juliet. Namun kali ini ia akan mendapatkan suatu titipan dari Walk, yaitu sekaleng kue kesukaannya. Namun di balik itu, terdapat pesan yang menjelaskan bahwa nantinya akan ada perbedaan di kostum Juliet. Tak diketahui pasti perbedaan apa, namun yang jelas Bernard ingin berbicara terlebih dahulu. Bernard memberitahu bahwa selama ini ia hanya melakukan penyesuaian. Sama seperti Juliet yang melakukan penyesuaian terhadap mesin, kehidupan di bunker juga perlu disesuaikan. Maka dari itulah, orang yang sekiranya mengganggu perlu disingkirkan agar tidak terjadi kekacauan yang merugikan banyak orang. Dan sebelum pergi, Bernard turut berkata bahwa Patrick beserta Danny sudahlah ditangkap. Singkat cerita, berkumpullah setiap warga untuk melihat kepergian Juliet. Luar biasanya, momen pengeluaran Juliet benar-benar memecahkan rekor dalam mengundang penonton terbanyak sepanjang masa, bahkan melewati jumlah penonton milik Houston. Dan sama seperti yang sebelum-sebelumnya, ketika akan keluar, Juliet pun dibacakan beberapa kejelasan. Salah satunya adalah apapun yang terjadi di luar bukanlah lagi tanggung jawab Silo, dikarenakan semuanya sudah berada di luar wilayah hukum. Pada akhirnya, setelah sekian puluh tahun hidup di dalam bunker, Juliet pun berhasil keluar dari tempat tersebut. Ia melihat bahwa kondisi bumi benar-benar hijau.
Namun sama seperti sebelumnya, ia tak melihat keberadaan Ellison maupun Holston, yang padahal kedua orang itu sudah terkapar di dekat pohon. Tapi disinilah tak ada orang yang menyangka jikalau Juliet tidak berniat untuk membersihkan kamera pengintai. Ia lebih memilih pergi untuk melewati tanjakan itu yang sudah jelas tidak pernah dilewati oleh siapapun. Akan tetapi, belum saja melewati pohon, Juliet sudah lemas secara mendadak. Dan siapa sangka pada kondisi ini Juliet menemukan suatu bak di dalam rumput. Ia pun sadar bahwa ternyata segala hal yang dilihat kering hanyalah sekedar program. Hebatnya, selesai mengenakan kostum khusus hasil requestan Walk, Juliet pun berhasil selamat. Yang mana setelah melewati tanjakan, seluruh kondisi sangatlah asri serta sejuk. Di mana hal tersebut benar-benar persis dengan apa yang dilihat oleh Holston berserta Ellison. Namun di sini terkuak sudah bahwa kondisi yang sebenarnya bukanlah seperti itu, melainkan kondisi bumi benar-benar gersang serta beracun. Luar biasa bukan? Awalnya kita sempat dibikin menebak bahwa selama ini mereka sudah dibohongi. Tapi pada faktanya segala hal yang hijau itu merupakan kebohongan yang sesungguhnya. Yang tak lain tak bukan tampilan hijau tersebut hanyalah program khayalan yang sudah dibuat oleh para pemberontak pada masa itu. Mereka membuat teori konspirasi sendiri karena sesungguhnya tidak ada satupun orang yang tahu apa yang benar-benar terjadi di luar sana. Karena sejak zaman nenek moyang, bunker itu sudahlah dibangun tanpa ada yang tahu apa alasannya. Yang sudah jelas, dengan kata lain, Holston bersama Ellison sudahlah tewas sedari lama. Dan di akhir series, kita diperlihatkan jikalau silo bukanlah satu-satunya bunker, melainkan terdapat banyak bunker di luar sana yang ditandai dengan lingkaran raksasa. Gila guys, ternyata endingnya seperti ini. Dari episode pertama, kita udah dibuat persepsi seolah-olah bumi memang hijau. Tapi ternyata siapa yang sangka kalau faktanya memanglah kering. Dan sampai bertemu lagi guys di film-film atau seri-series berikutnya. Gua Nani cabut dulu. Dadah.